Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara al-akwan bi tal'atil hashimiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira, amma ba'du. Al-muhtaramun wal mukarramun, para habaib, para alim ulama, para kiai, para sepuh dan tokoh masyarakat yang kami hormati, aparat pemerintah Desa Jurang Mangu, juga para bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa kepada keluarga besar Majelis Nurul Habib. Dalam hal ini Al-Habib Abdurrahman, Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat afiat, dipanjangkan umur, amin ya rabbal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di malam yang mulia, di malam yang agung ini, di malam yang suci ini, malam yang disebut oleh baginda Nabi dengan Lailatul Gharra, malam yang penuh dengan cahaya, malam yang penuh dengan sinar. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis yang mulia, di tempat yang barakah, dalam rangka bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan seperti pertemuan kita malam ini, inilah yang diwasiatkan oleh Habib Ali Al-Habsyi sahibul maulid. Masyi kama majma'il maulid. Tidak ada seperti perkumpulan maulid seperti yang kita hadiri malam ini. Yujallil kurub. Siapa yang merasa dalam hidup ada kesulitan, baik itu kesulitan pribadi atau kesulitan dalam mengurus keluarga atau masyarakat, Anda ingin mendapatkan solusi dari segala kesulitan, majlis maulid adalah tempat yang paling ampuh. Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Dhawagat taubatik yal asi idza batatub. Anda yang merasa punya dosa, yang merasa. Yang tidak merasa tidak apa-apa. Yang merasa punya dosa, ingin dosanya diampuni oleh Allah, majlis maulid adalah majlis tempat Allah berikan ampunan dari dosa. Dhawagat aubatik yasyarid idza bata'ub.
Anda yang selama ini merasa jauh dari Allah, yang merasa jauh dari Rasul, yang merasa jauh dari agama, yang merasa jauh dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Anda ingin takarrub, ingin mendekat, maka majlis maulid adalah sarana yang paling pas untuk mendekatkan diri kepada Allah, kepada baginda Rasulullah, dan kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Bapak Ibu, dari awal kita ikuti acara pembacaan maulid yang isinya sangat-sangat luar biasa. Di situ ada sejarah Nabi, ada siratun Nabi, biografi Nabi yang ditulis singkat oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi. Sengaja ditulis singkat, cuman berapa halaman, sebab kalau ditulis tebal seperti Al-Quran mungkin umat sudah tidak baca lagi, sebab Quran yang tebal sudah jarang dibaca, jarang yang khatam. Makanya ditulis kecil. Kenapa? Supaya sampai kepada umat, supaya dibaca oleh umat. Dan alhamdulillah, dengan kecilnya, dengan pendeknya biografi yang ditulis oleh para ulama, termasuk Al-Habib Ali Al-Habsyi, alhamdulillah biografi Nabi Muhammad dalam maulid-maulid diterima dengan baik dan direspon oleh umat. Alhamdulillah. Apa tujuannya? Kenapa Al-Habib Ali Al-Habsyi, Al-Imam Muhammad ibn Al-Azab, Al-Imam Al-Hafidh Abdurrahman ibn Daiba, dan imam-imam yang lain, mereka pada berlomba menulis biografi Nabi Muhammad dengan singkat. Tujuannya apa? Salah satunya disebut oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi. Apa? Da'i ta'alluq. Ini maulid tujuannya adalah sebagai penarik supaya umat ini nyambung dengan Nabi Muhammad. Jangan sampai sesaat pun umat ini putus dengan Nabi Muhammad. Da'i ta'alluqi li hadhihi al-hadrah al-'azimah, supaya kita nyambung dengan Nabi Muhammad. Kenapa harus nyambung? Kita harus paham Bapak Ibu bahwa kita termasuk makhluk Allah. Dan semua makhluk yang ada itu diciptakan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwa laulaka ma khalaqtul aflaka. Laulaka ya Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, ma khalaqtul aflaka, aku tidak ciptakan alam ini. Buat apa? Tapi semua diciptakan karena Allah ingin tunjukkan kepada semua bahwa Allah memiliki makhluk istimewa. Allah punya makhluk yang sangat-sangat luar biasa. Allah memiliki makhluk yang sangat disayang, yang sangat dicinta oleh Allah. Dialah Nabi kita Sayyidina Muhammad. Di situ kita harus nyambung. Kalau tadi sedikit disinggung terkait Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad, di antara mukjizat Nabi adalah Isra dan Mi'raj. Panjang ceritanya, sekalipun kejadiannya cuma sebentar, sesaat, sebagaimana disebut oleh Imam Ibn Daiba. Thumma arudduhu minal arsh qabla an yabrudal farsh. Aku kembalikan hambaku Muhammad. Dari mana? Dari arsh. Mi'raj sampai melewati Sidratil Mun. Aku kembalikan lagi ke Mekah. Dan tempat duduk Nabi Muhammad sebelum berangkat itu masih hangat.
belum dingin. Arudduhu minal arsh qabla an yabrudal farsh. Artinya apa? Perjalanan Isra Mi'raj itu sangat-sangat singkat. Sangat-sangat luar biasa. Jangan diukur dengan logika. Jangan diukur dengan akal. Karena agama tidak bisa diukur dengan akal. Nggak bisa. Apalagi mukjizat Nabi Muhammad. Sayyidina Ali, Amirul Mukminin, beliau katakan, "Lau kana dinu bil akhli, andai kata, umpama agama bisa diukur dengan akal, lakanal mashu min asfalil khuffain." Pasti mengusap khuf bukan di atas tapi di bawah. Karena apa? Karena menurut akal yang kotor di bawah. Tapi kenapa syariat menganjurkan, mengajarkan yang diusap yang atas? Karena agama tidak bisa diukur dengan akal. Tapi akal harus tunduk dengan agama. Termasuk mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jangan pernah ukur mukjizat Nabi dengan akal. Bisa-bisa kita sekelas dengan Abu Jahal. Ketika Nabi pulang Isra Mi'raj, diukurlah perjalanan Isra dengan akal Abu Jahal. Sehingga apa? Abu Jahal kafir. Na'udzubillah min. Intinya saya tidak bicara Isra Mi'raj. Tapi dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi dari mulai meninggalkan Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, sampai ke Sidratil Muntaha, dikawal terus oleh malaikat Jibril. Begitu sampai Sidratil Muntaha, Jibril berhenti. Dibilang apa? Ya Rasulullah, Jibril hanya bisa ngantar Nabi sampai di sini. Jibril, dari Makkah kita bareng. Sampai ke mana? Ke Masjidil Aqsa, sampai ke langit 1, langit 7, lewat sampai Sidratil Muntaha, kita bareng. Kenapa sekarang Jibril akan tinggalkan Muhammad? Ya Rasulullah, bukan Jibril mau tinggalkan Nabi, tapi Jibril hanya punya izin sampai Muntaha. Kenapa diberi nama Muntaha? Li'annahu yantahi ilaihi kullu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang di langit, yang di bumi hanya boleh sampai batas Muntaha. Termasuk Jibril. Makanya Jibril ngerem di situ. Silahkan Nabi Muhammad lanjut. Tunggu dulu Jibril. Kalau Jibril tidak boleh naik melewati Sidratil Muntaha, Jibril tidak dapat izin, bagaimana dengan Muhammad? Beda ya Rasulullah. Nabi Muhammad beda dengan Jibril. Nabi Muhammad diciptakan dari nur Allah, dari cahaya Allah, dan tidak akan ada cahaya yang dibakar cahaya. Enggak mungkin ya Rasulullah. Tapi kalau Jibril, maaf Kanjeng Nabi, lau taqaddamtu khatwatan lahtaraktu. Kalau Jibril melangkah selangkah melewati Sidratil Muntaha, maka Jibril akan terbakar dengan cahaya keagungan Gusti. Maaf Kanjeng Nabi, silahkan Nabi Muhammad lanjut. Aman Jibril, aman ya Rasulullah. Disitulah Nabi Muhammad lanjut sendiri. Jibril nunggu di batas Sidratil Muntaha. Begitu Nabi Muhammad lewat, disitulah Jibril melihat, subhanallah. Subhanallah, apa Jibril? Luar biasa. Apanya yang luar biasa Jibril? Nabi Muhammad? Bukan. Kalau Nabi Muhammad, Jibril sudah tahu siapa Nabi Muhammad. Sebelum berangkat meninggalkan Masjidil Haram Mekah, ketika Buraq mulai berontak, dipegang kupingnya oleh Jibril. Amatastahi ya Buraq? Apa kau tidak malu Buraq bersikap begini depan Muhammad? Fawallahi ma rakibaka ahadun akram 'alallah minhu. Demi Allah Buraq, kalau kau tidak mau dinaiki Muhammad, jangan harap ada makhluk yang lebih mulia di hadapan Allah lebih dari Muhammad.
Di situ Buraq gemeter, kemeringat itu Buraq. Jibril paham siapa Nabi, tapi kenapa begitu lewat Sidratil Muntaha, Jibril bilang, subhanallah. Apanya Jibril? Bukan Nabi Muhammad, bukan. Tapi yang membuat Jibril aneh, sandal Nabi Muhammad. Subhanallah, apanya? Sandalnya. Kenapa Jibril? Jibril jika melewati Sidratil Muntaha, Jibril akan terbakar dengan cahaya keagungan Gusti. Tapi kenapa sandal Nabi aman? Sandal murah Bapak Ibu, tidak pakai merek. Bukan Bata, bukan Homi Pet. Bukan sandal bapak, bukan sandal ibu yang pakai merek yang harganya ratusan ribu, bukan. Sandal Nabi sandal murah. Dari kulit kambing dipotong sendiri, dikasih tali, dibikin sendiri. Tapi subhanallah, sandal murah nempel di kaki yang mulia, menjadi mulia, lebih mulia daripada Jibril. Disinilah Bapak Ibu harapannya. Kenapa kita harus nyambung dengan Nabi? Karena yang nyambung dengan Nabi, dialah yang akan bahagia, dialah yang akan mulia, dialah yang akan selamat. Ketika mahalul qiyam, kita sering dengar man ra'a wajhaka yas'ad. Siapa yang melihat wajahmu wahai Nabi Muhammad, dia pasti bahagia. Kenapa? Ya, karena yang ingin bahagia harus masuk sorga. Sedangkan yang pegang kunci pintu sorga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang ingin masuk sorga harus melihat wajah Nabi Muhammad. Dan siapa yang tidak melihat wajah Nabi Muhammad, jangan harap dia masuk sorganya Allah. Kata siapa? Kata Nabi. Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka. Wailun, celaka. Siapa ya Rasulullah? Man lam yarani, orang yang tidak melihat kepadaku nanti di hari kiamat. Yang mau masuk surga, yang ingin selamat, yang ingin dapat ridho Allah, dia harus bertemu dengan Nabi Muhammad, harus melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Disinilah kita diajak untuk nyambung dengan Nabi Muhammad lewat apa? Lewat mendengar, membaca sejarah Nabi Muhammad. Da'i ta'alluqi li hadhil hadratil wala'ijut tashawuq ila sama'i awsafihal azimah. Ketika dibacakan sejarah Nabi dari awal sampai akhir, ada sejarah kelahiran Nabi, ada sejarah ya kisah bagaimana perjalanan hidup Nabi, bagaimana dakwah Nabi, bagaimana syama'ilun Nabi, bagaimana mukjizatnya Nabi. Sedikit dikumpulkan jadilah Simtud Durar. Ya, buat apa? La ijut tasyawuq, supaya kerinduan di dalam hati ini muncul Bapak Ibu. Ya, Anda yang hadir malam ini, saya yakin semua yang hadir malam ini dalam hatinya ada cinta, ada rindu kepada Nabi Muhammad. Kenapa saya katakan demikian? Sebab kita semua paham dari sebelum puasa umat Islam ditakut-takuti dengan virus. Ya, umat Islam ditakuti dengan virus COVID-19, dengan virus corona. Subhanallah, siang, malam, pagi, sore terus digaungkan. Sampai apa? Umat Islam ketakutan. Takut. Ya, mau ke masjid takut. Kenapa? Kumpul sih. Takut ketularan virus. Mau Jumatan takut. Mau tarawih takut. Mau sholat Idul Fitri takut. Subhanallah.
Mau sholat id takut, mau sholat idul adha takut, mau haji takut, libur. Sholat libur, jamaah libur, masjid tutup, Jum'ah tutup, ya idul fitri, idul adha, sampai Arafah ditutup. Innalillah. Kenapa? Takut. Subhanallah. Anda takut dengan virus. Anda ini mukmin atau tidak? Apa sudah virus ini sudah merusak iman yang ada dalam hati umat sehingga umat takut? La haula wala quwata illa billah. Anda yang tiap hari baca ratibul atas, amanna billah wa man yu'min billah la khaufun alaih. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Wa man yu'min billah, dan yang beriman kepada Allah la khaufun alaih. Tidak takut apapun, jangankan virus, azab Allah kita tidak takut karena ada iman. Tapi yang tidak iman atau yang tidak sempurna imannya, wajar Anda takut. Tapi yang iman, sempurna imannya, ada apa takut? La khaufun alaih. Ya, subhanallah. Jadi ya tolong Bapak Ibu jangan terlalu takut dah. Ya, kenapa? Pakar kedokteran dari kalangan ulama Ibnu Sina katakan al khauf nisfudda. Takut itu setengah penyakit. Anda takut itu sudah setengah Anda kena. Kebalikannya wal itminan nisfuddawa. Anda tenang dengan iman, dengan solawat, dengan doa, dengan zikir, Anda tenang, Anda setengahnya Anda sehat, tinggal jaga setengahnya. Subhanallah. Jadi sengaja Bapak Ibu, umat dibikin takut. Ya, dengan harapan apa? Dengan harapan ketika umat ini takut, maka iman umat ini rusak. Subhanallah. Jadi ya lewat maulid begini ulama sudah antisipasi dari awal bagaimana kualitas keimanan umat ini betul-betul mantap. Bagaimana? Bacakan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa harus sejarah Nabi Muhammad? Sebab di dalam Al-Quran Allah ceritakan kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Isa, Daud, Sulaiman, Yakub, semua anbiya mursalin diceritakan oleh Allah dalam Quran. Lalu apa firman Allah? Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadaka. Muhammad, sengaja kami ceritakan dalam Quran kisah-kisah anbiya mursalin. Tujuannya apa Muhammad? Linutsabbita bihi fuadak. Hati Nabi Muhammad supaya kuat. Jangan goyang kena angin, jangan gampang kena arus. Cuman isu dihembuskan lewat medsos, subhanallah kena. Masjid jauh, jamaah sudah jauh, Quran jauh, majelis taklim, subhanallah. Biasanya kita Syakban tahun kemarin kan biasanya haul di Tegal. Iya, haul Tegal, haul Pekalongan. Jauh-jauh libur. Lah kok libur? Iya, ya sudah alhamdulillah. Lah, iya. Jadi ini yang dikhawatirkan. Makanya dibacakan sejarah Nabi Muhammad. Kalau kisah anbiya mursalin yang mereka pangkat kedudukan derajatnya di bawah Nabi Muhammad mampu menguatkan iman Nabi Muhammad, mampu menguatkan akidah Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kisah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah tinggalkan maulid. Jangan pernah tinggalin maulid. Ya,
Kita kumpul di sini, ini bukti nyata. Ketika dulu kita dihimbau untuk tidak berjamaah, kita tidak jamaah. Tidak Jum'ah, tidak Jum'ah. Tidak Idul Fitri, tidak Idul Fitri. Tapi giliran Maulid, Anda dilarang untuk tidak kumpul. Enggak bisa. Maaf kepada yang menghimbau. Dalam hati kami ada mahabbah kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah mahabbah itu tertanam dalam hati, maaf. Ya, Imam Al-Busudi katakan, al-hub yu'mi wa yusim. Yang namanya cinta itu bikin orang buta, bikin orang budak. Dihimbau apapun, maaf, kami cinta kepada Nabi dan kami harus hadir. Iya, peringatan kelahiran orang yang kami cinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjut dengan apa? Dengan solawat. Dibacakan solawat, dibacakan syama'il Nabi Muhammad. Luar biasa. Solawat ini luar biasa. Ya, Bapak Ibu, kalau malam ini kita tidak diundang oleh Habib Ali bin Abdurrahman, kira-kira kita di mana malam ini? Kalau enggak hadir kemari, Anda di mana? Di rumah, ngapain? Kalau tidak tidur, mainan, ya chatting lah segala macam. Tapi subhanallah, barakah undangan Maulid, Anda hadir di sini. Di malam Jum'ah, malam agung, malam suci, malam yang penuh dengan cahaya dan sinar, Anda kumpul bersama-sama sesuai anjuran Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Aktsiru minas salati alayya fi lailatin gharra. Umat, perbanyak solawat kepadaku. Kapan? Pada malam Jum'ah Lailatul Gharra. Nah, alhamdulillah kita sekarang Bapak Ibu kumpul di sini mendengarkan sejarah Nabi Muhammad, ya, menampakkan kegembiraan atas lahirnya Nabi Muhammad dan membaca sama-sama solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat satu sabda Nabi Muhammad, sallu alayya haitsuma kuntum. Bersolawatlah umat kepadaku haitsuma kuntum, dimanapun kalian berada, kapanpun Anda hidup, salawat kepada Nabi. Fa inna salatakum tablughuni, sesungguhnya solawat yang kalian baca itu sampai kepadaku Nabi Muhammad. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa tablughuka salatuna wa qad arinta? Bagaimana salawat kita nyampe kepada Nabi sementara Nabi Muhammad sudah almarhum, sudah dikubur, sudah 14 abad Nabi Muhammad di dalam barzakh. Bagaimana bisa nyampe ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Allah haramkan kepada bumi, kepada tanah untuk makan daripada badan para anbiya mursalin. Ya, artinya apa? Badan Nabi tidak seperti yang ada di akal sahabat. Dipikir badan Nabi Muhammad dan para anbiya seperti badan manusia biasa. Begitu dikubur, hancur lebur dimakan tanah. Tidak. Jasad anbiya mursalin, khususnya Sayyidina Muhammad, itu akan utuh sampai akhir zaman. Ya, nah dalam riwayat lain dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan malaikat. Malaikat ini Allah ajarkan, Allah berikan kepada dia nama-nama makhluk yang ada. Setiap ada umat Muhammad sholawat kepada Nabi, ini malaikat lapor kepada Nabi. Nama orang yang sholawat berikut nama orang tuanya. Nama Anda siapa, bin siapa, itu disampaikan kepada Nabi. Ya Rasulullah, fulan bin fulan. Ada apa? Sholawat. Itu satu kali sholawat. Jika Anda sholawatnya 10 kali nama Anda disebut oleh malaikat di depan Nabi Muhammad. Anda hitung dari mulai pertama buka itu berapa kali sholawat Anda.
Iya, subhanallah Bapak Ibu. Makanya syukur kepada Allah. Terima kasih kepada Nabi. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan bima huwa ahlu. Ini doa luar biasa. Terima kasih kepada Nabi. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan bima huwa ahlu. Siapa yang baca jazallahu anna sayyidina Muhammadan bima huwa ahlu satu kali, apa kata Nabi? Faqad at'aba sab'ina malakan, sab'ina katiban alfa sabah. 70 malaikat Allah jadikan dia sibuk untuk mencatat ganjaran pahala Anda selama 1000 hari. Cuman sekali Anda doa jazallahu anna sayyidana Muhammadan bima huwa ahlu. Bagaimana kalau 3 kali? Bagaimana kalau 100 kali? Tinggal Anda sendiri, ya Anda atur. Ya, terima kasih, syukur kepada Allah. Terima kasih kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Jangan lupa terima kasih kepada para ulama, kepada para habaib, kepada para kiai yang telah menuntun kita, mengajarkan kepada kita bagaimana kenal Allah, bagaimana kenal Nabi Muhammad, dan bagaimana merawat iman Islam dan akidah. Apalagi yang hidup tahun 2020 dan seterusnya. Ingat Bapak Ibu, kita hidup di akhir zaman. Kita hidup di zaman fitnah. Kita hidup di zaman yang sudah disabdakan oleh Nabi 14 abad yang lalu. Kita ada di zaman itu. Apa kata Nabi? Satati ala nasi sanawat khadda'at. Akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh penipuan. Khadda'at, nyata. Bukan setahun. Sanawat. Berapa tahun? Ya Anda lihat sendiri. Mungkin 5 tahun satu periode. Iya. Ini masuk periode baru lagi. Iya. Kalau 2 tahun berarti, kalau 2 periode berarti 10 tahun. Ya wallahu. Yang jelas Nabi katakan satati ala nasi sanawat khadda'at. Yusaddaqu fihal kadhib. Pembohong dibilang jujur. Ya, wa yukadzabu fiha shadiq. Orang yang jujur dibilang pembohong. Terbukti tidak? Nyata tidak? Kerasa tidak? Itu Nabi sampaikan 14 abad yang lalu akan datang itu. Yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwalu fihal amin. Orang yang jujur dianggap pengkhianat. Dan pengkhianat dibilang jujur dikasih jabatan. Nyata tidak? Itu Nabi sudah sampaikan. Ya. Nah, disinilah pentingnya kita merapat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat tahun-tahun penuh tipuan, tahun-tahun penuh rekayasa, tahun-tahun penuh kecurangan, kebohongan. Ini datang, saatnya Anda berpegang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya, Anda yang jauh dari Nabi, yang lepas dari Nabi, wallahu a'lam. Ya, tolong jangan lepas dari Nabi Muhammad. Perbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi, supaya kita bisa mencapai martabat kedudukan seperti yang disebut oleh Habib Ali Al-Habsyi. Siapa? Wa ala alihi salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bihi. Ya Allah, berikanlah sholawat kepada Nabi Muhammad. Solawat ya yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Bagaimana supaya ruh orang yang solawat, Anda solawat, ruh Anda akan nyambung dengan ruh Nabi Muhammad. Yang nyambung ruhnya dengan Nabi seperti siapa? Wa ala alihi wa sahbihi alladzina irtaqau sahwatal majdi biqurbi. Mereka telah menduduki apa?
sahwatal majdi, puncak kedekatan kepada Nabi Muhammad. Lewat apa? Lewat solawat. Nabi bersabda, inna awlad nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat denganku Nabi Muhammad nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak solawatnya. Makanya ada orang-orang yang menghalangi umat untuk banyak solawat kepada Nabi. Ada. Ngapain banyak-banyak solawat? 1.000, 10.000, ada usah, cukup ketika sholat selesai. Astagfirullah. Ya, Nabi yang anjurkan Nabi. Kenapa justru Anda mengajak kita jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi? Jadi syukur alhamdulillah. Ya, Anda banyak sholawat, Anda akan bisa mencapai martabat yaitu kedekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang dekat dengan Nabi, apa yang akan didapat nanti di akhirat? Ya, wa tafayya'u bilal syarafil asli biwuddihi wa hubbi. Ini yang diharapkan. Nanti di hari kiamat, tatkala tidak ada naungan, semuanya panas. Disinilah hamba-hamba yang nyambung dengan Nabi, yang dekat dengan Nabi, dia akan mendapatkan naungan istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, harapannya Bapak Ibu, ya seperti yang disampaikan oleh Habib Ali. Dengan apa? Dengan kita menanamkan dalam hati mahabbah kepada Nabi, nyambung kepada Nabi, ya tujuannya apa? Supaya fala'allallaha yanfa'u bihil mutakallima fayadkhulani fi syafa'ati hadan nabiy wa yatarawahani birauhi. Supaya nyambung dengan Nabi, nanti nyambung dengan Nabi, Anda diberikan syafaat oleh Nabi, yang mendapat syafaat Nabi Muhammad, jaminan selamat dari neraka dan akan masuk surganya Allah. Amin ya rabbal. Maka dari itu syukur kepada Allah, terima kasih kepada Kanjeng Nabi, terima kasih kepada para ulama, para habaib, para kiai yang telah mengenalkan kita kepada Gusti Allah. Alhamdulillah. Kenalkan kita kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Mengenalkan kepada kita bagaimana cara merawat, menjaga iman, Islam dan akidah, khususnya di akhir zaman. Di zaman yang banyak sekali fitnah. Ini juga disampaikan oleh Nabi. Satakunu fitanun kakito ilailil muzlim. Akan datang fitnah, fitnah dan fitnah. Banyak fitnah. Sampai-sampai saking banyaknya fitnah, umat serasa dalam kegelapan malam. Tidak ada lampu, tidak ada sinar. Gelap, bingung umat. Kita mau ikut yang mana? Mau ikut yang ini. Tapi kenapa begini? Mau ikut yang ini, kenapa begini? Ini alim, ini alim, ini punya pondok, ini punya pondok, ini bisa khutbah, ini ceramah, cuman bingung. Nah, bingung kan? Ini fitnah, kakito ilailil mudlim. Jadi bagaimana kita? Nah, ini yang harus diperhatikan oleh semua umat. Nabi sudah berikan solusinya. Ketika fitnah-fitnah itu terjadi, sampai umat kebingungan. Pagi ada yang muslim, sore hari kafir. Sore hari mukmin, nginep besok subuh sudah selesai, imannya lepas. Kenapa ya Rasulullah? Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya qalil. Agamanya, akidahnya digadaikan, dijual dengan secuil dunia. Hanya 1-2 juta lepas itu agama. A'udzubillah. Ya, jadi bagaimana ya Rasulullah? Apa solusinya? Kembalinya tidak ada lain apa? Kitabullah. Kembalinya hanya kepada Al-Quran. Ini al-makhraj. Ketika fitnah itu datang, maka pegang Al-Quran. Kembali kepada syariat Allah. Oh, Anda akan ditinggal. Betul, Nabi sudah sampaikan itu. Ketika zaman fitnah datang, al-mutamassik bidinihi kal qabid 'alal jamri.
Ketika fitnah datang, orang yang mempertahankan agama seperti memegang bara api. Panas, betul panas. Tapi jika Anda lepas, itu akan hilang. Anda pertahankan, tangan Anda kebakar. Itulah syariat Allah di akhir zaman. Tinggal kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat salawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita, secara khusus, secara umum umat Islam Indonesia semoga ditetapkan iman, ditetapkan Islam, ditetapkan akidah ahli sunnah wal jamaah, dipanjangkan umur sehat afiat, ditutup dengan husnul khatimah. Nanti di akhirat bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, bisa mendapat syafaat Nabi Muhammad, dan bisa masuk surga bersama-sama dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.